warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Susi Wulandari, mahasiswa perbankan syariah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen resiko dan bagaimana sih penerapannya dalam lembaga keuangan syariah. Setiap lembaga keuangan dalam menjalankan usahanya tentunya mereka akan menghadapi berbagai resiko-resiko yang mungkin timbul dalam kegiatan operasionalnya. Nah, oleh karena itu dalam praktiknya suatu lembaga keuangan harus menentukan manajemen resiko yang tepat untuk mengatasi resiko-resiko yang mungkin timbul dari kegiatan operasional tersebut. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu manajemen resiko? Jadi, manajemen resiko adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko-resiko yang mungkin saja dapat mempengaruhi keberlangsungan dan stabilitas suatu lembaga keuangan. Nah, dalam konteks lembaga keuangan syariah sendiri, manajemen resiko harus dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip syariah, yaitu yang pertama, menghindari riba atau bunga, horor atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari manajemen resiko itu sendiri. Yang pertama yaitu untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan operasional lembaga keuangan syariah. Yang kedua yaitu untuk melindungi dana dari nasabah dan investor. Yang ketiga yaitu memastikan terhadap kepatuhan prinsip-prinsip syariah. Yang keempat yaitu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis resiko yang mungkin timbul dalam suatu lembaga keuangan syariah, yaitu ada resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko kepatuhan syariah, resiko reputasi, dan resiko investasi. Untuk resiko kredit sendiri yaitu risiko yang diakibatkan oleh kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu ada resiko pasar, di mana resiko ini disebabkan oleh adanya perubahan harga pasar seperti bunga acuan, nilai tukar, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada resiko operasional, yang mana resiko ini ditimbulkan oleh kegagalan proses internal, kesalahan manusia, sistem, dan peristiwa eksternal lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada resiko likuiditas, di mana resiko ini terjadi karena ketidakmampuan lembaga keuangan syariah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena kekurangan dana likuid. Yang selanjutnya yaitu ada resiko kepatuhan syariah, yang mana resiko ini terjadi ketika ada penyimpangan penerapan produk atau transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang selanjutnya yaitu ada resiko reputasi, resiko kerugian yang diakibatkan rusaknya kepercayaan publik akibat isu syariah, skandal internal, ataupun pelayanan yang buruk. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan manajemen resiko syariah, yaitu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi resiko, yang kedua pengukuran resiko, yang ketiga yaitu pemantauan resiko, dan yang terakhir yaitu pengendalian resiko. Tahapan yang pertama yaitu identifikasi resiko. Pada tahapan ini kita bisa menentukan dan mengenali resiko apa saja sih yang melekat pada produk dan aktivitas keuangan syariah. Tahapan yang kedua yaitu pengukuran resiko. Nah, pada tahapan kedua ini kita bisa menggunakan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif untuk mengukur besarnya potensi kerugian. Tahap yang selanjutnya yaitu ada pemantauan resiko. Nah, pada tahap kali ini kita bisa melakukan evaluasi berkala terhadap profil resiko dan melakukan pengembangan lingkungan internal. Tahapan yang terakhir yaitu ada pengendalian resiko. Pada tahapan ini kita bisa melakukan berbagai cara. Yang pertama yaitu diversifikasi portofolio pembiayaan, yang kedua yaitu penggunaan akuntan, yang ketiga yaitu memperkuat sistem audit internal dan kepatuhan syariah. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip syariah dalam manajemen resiko. Yang pertama yaitu ada larangan riba, yang kedua transparansi dan keadilan, yang ketiga pembagian resiko antara lembaga dan nasabah, yang keempat yaitu akad yang jelas dan sah, dan yang kelima yaitu penghindaran spekulasi dan ketidakjelasan atau horor. Yang selanjutnya yaitu ada regulasi terkait dengan manajemen resiko lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu ada peraturan OJK nomor 65/PJOK-03/2016 tentang penerapan manajemen resiko bagi Bank Umum Syariah. Dan yang kedua yaitu ada fatwa DSN MUI yang mengatur tentang prinsip syariah dan jenis akad.